Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bandah Gaib Jawa, tempat di mana kisah-kisah mistis, legenda gelap, dan cerita horor dari tanah Jawa kami angkat dari balik bayangan. Untuk kalian dengarkan dalam sunyi. Malam, siapkan hati dan kuatkan iman. Karena malam ini kita akan membahas sebuah kisah dari sebuah desa di Pacitan. Desa yang terlalu makmur, desa yang terlalu tenang. Namun di balik kemakmurannya, tersembunyi perjanjian gelap yang sudah berlangsung selama 30 tahun. Tentang seorang bulurah, tentang perjalanan rahasia ke Gunung Kawi, dan tentang sesuatu yang dipelihara dalam kamar terkunci di lantai atas rumah dinas. Konon setiap kekayaan yang datang tanpa sebab selalu membawa bayangan yang mengikutinya. Dan ketika waktu 30 tahun itu habis, bukan lagi uang yang ditagih, tapi darah keturunan. Matikan lampu jika berani, gunakan headset agar lebih terasa, dan jangan dengarkan sendirian. Inilah kisah pesugihan bulurah, 30 tahun pelihara tuyul Gunung Kawi. Selamat mendengarkan di Bandah Gaib Jawa. Desa Wonosari di pinggiran Pacitan dulu hanyalah desa biasa. Jalanannya sempit dan berlubang, lampu penerangan sering mati, dan sawah-sawah mengering saat kemarau panjang datang. Warganya hidup sederhana. Jika panen gagal, mereka hanya bisa pasrah. Namun, semua berubah sejak 30 tahun lalu ketika Bulurah Sulastri terpilih menjadi kepala desa. Dalam waktu yang tidak masuk akal, desa itu berkembang pesat. Jalanan diaspal mulus. Balai desa berdiri megah dengan cat baru setiap tahun. Masjid diperluas, sekolah diperbaiki, bahkan pasar kecil direnovasi menjadi bangunan permanen 2 lantai. Bantuan selalu datang tepat waktu. Tidak pernah terdengar kabar dana desa kurang atau proyek mangkrak aneh, tapi nyata, Bulurah dikenal sangat dermawan. Jika ada warga sakit, ia yang pertama datang membawa amplop tebal. Jika ada yang kesulitan biaya sekolah, ia yang membayari. Setiap pemilihan kepala desa, ia selalu menang telak. Tak pernah ada lawan yang benar-benar bisa mengalahkannya. Beliau itu orang baik, kata sebagian warga. Tapi kok rezekinya seperti tidak ada habisnya. Bisik yang lain, rumah dinas Bulurah berdiri paling megah di ujung desa. Bangunannya besar dengan pagar tinggi dan halaman luas. Catnya selalu tampak baru. Mobil di garasinya bukan 1 tapi 2. Padahal gaji kepala desa tak mungkin sebesar itu. Anehnya, rumah sebesar itu terasa sepi, tak pernah terdengar suara televisi keras atau tawa keluarga. Lampu-lampunya memang menyala terang setiap malam, tetapi suasananya dingin, terlalu dingin untuk rumah yang dihuni. Beberapa warga yang pernah masuk ke dalam rumah itu mengaku merinding tanpa sebab. Udara di ruang tamunya terasa lembab seperti rumah kosong yang lama ditinggalkan. Bau tanah basah samar-samar tercium meski lantainya selalu bersih mengilap. Perasaanmu saja, kata Bulurah sambil tersenyum setiap kali ada yang berkomentar. Senyumnya ramah, terlalu ramah. Pisik-pisik mulai terdengar di warung kopi. Dari mana semua uang itu? Apa benar dulu Bulurah pernah ke Gunung Kawi? Katanya dulu sebelum kaya, hidupnya susah sekali. Cerita lama pun kembali diungkit. 30 tahun lalu, sebelum ia menjabat, Bulurah pernah menghilang selama seminggu. Tak ada yang tahu kemana perginya. Ketika kembali, ia berubah. Wajahnya tampak lebih pucat, tapi sorot matanya tajam. Beberapa bulan setelah itu, usahanya mendadak sukses. Lalu ia mencalonkan diri dan menang. Sejak saat itu, rezekinya seperti tak pernah putus. Namun keberuntungan desa itu mulai terasa ganjil. Beberapa warga mengeluh uang mereka sering hilang. Bukan dalam jumlah besar, hanya lembaran-lembaran yang lenyap dari dompet atau laci. Awalnya dianggap lupa, tapi kejadian itu terlalu sering. Anak-anak kecil juga mulai sering menangis tengah malam, mengaku bermimpi didatangi teman kecil yang mengajak bermain. Tak ada yang berani menuduh, sampai suatu malam, Pak Darto, penjaga ronda, melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Malam itu angin bertiup pelan, langit gelap tanpa bintang. Dari pos ronda, Pak Darto bisa melihat atap rumah dinas Bulurah yang menjulang di kejauhan. Tiba-tiba terdengar suara, tok, 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 seperti langkah kaki kecil berlari cepat. Pak Darto mendongak. Awalnya ia mengira kucing, tapi suara itu terlalu ringan, terlalu cepat. Lalu ia melihatnya. Sebuah bayangan kecil melintas di atas genteng.
bentuknya seperti anak kecil, namun bergerak merangkak dengan lincah. Dalam sekejap, bayangan itu berhenti di ujung atap menoleh ke arahnya. Meski gelap, Pak Darto bersumpah ia melihat sepasang mata kecil berkilat merah. Tubuhnya membeku. Bayangan itu kemudian melompat dan menghilang ke sisi belakang rumah dinas. Suara langkah kecil itu terdengar lagi, kali ini dari arah loteng. Toh, toh, toh. Seperti ada sesuatu yang berlari di atas plafon. Malam itu, untuk pertama kalinya Pak Darto merasa desa yang terlalu makmur ini mungkin menyimpan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sejak malam Pak Darto melihat bayangan kecil di atas genteng rumah dinas, tidurnya tak pernah lagi nyenyak. Setiap ronda matanya selalu tertuju ke atap rumah Bu Lurah. Ia ingin memastikan apa yang dilihatnya malam itu hanyalah khayalan. Namun suara itu kembali terdengar. Tok, 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 seperti langkah kaki kecil berlari cepat di atas plafon. Keesokan paginya kabar itu menyebar pelan-pelan. Pak Darto memang tak langsung bercerita, tapi wajah pucatnya membuat orang bertanya. Di warung kopi, akhirnya ia angkat bicara. Aku lihat sendiri, bukan kucing, bentuknya kecil, seperti anak-anak. Tapi jalannya bukan berdiri, merangkak cepat sekali. Warung mendadak sunyi. Beberapa orang tertawa gugup, mencoba menganggapnya lelucon, tapi Pak Wiryo, sesepuh desa yang rambutnya sudah memutih semua, tidak ikut tertawa. Ia hanya menatap ke arah rumah dinas dari kejauhan. Sudah berapa lama Bu Lurah menjabat, tanyanya. Ya, pelan. 30 tahun, Pak, jawab seseorang. Pak Wiryo mengangguk pelan. Dulu, sebelum jadi lurah, dia pernah hilang, kan? Semua saling pandang. Cerita lama itu kembali muncul ke permukaan. 30 tahun lalu, Bu Lurah yang saat itu masih bernama Sulastri hanyalah pedagang kecil dengan hutang menumpuk. Suaminya sakit-sakitan, sawahnya gagal panen, hidupnya nyaris hancur. Lalu suatu hari, ia menghilang selama 7 hari. Tak ada yang tahu kemana perginya. Ketika kembali, ia tak banyak bicara. Tapi beberapa bulan kemudian hidupnya berubah drastis. Uangnya seolah tak pernah habis. Usahanya berkembang cepat. Ia membeli tanah sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mencalonkan diri menjadi kepala desa, dan menang telak. Pak Wiryo menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Dulu saya pernah dengar, ada yang melihat dia pergi ke arah Gunung Kawi. Nama itu membuat beberapa orang bergidik. Gunung Kawi dikenal sebagai tempat orang mencari pesugihan. Banyak cerita tentang orang-orang yang datang dengan niat tertentu dan pulang dengan kekayaan mendadak, tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Katanya kalau mau kaya cepat bisa minta bantuan. Makhluk kecil, lanjut Pak Wiryo lirih. Tuyul, bisik seseorang. Tak ada yang menjawab. Tapi semua tahu arah pembicaraan itu. Beberapa warga mulai mengingat kejadian-kejadian aneh yang selama ini mereka abaikan. Uang yang sering hilang tanpa jejak. Anak-anak kecil yang menangis di malam hari. Mengaku ada teman baru yang mengajak bermain di pojok kamar. Bau tanah basah yang kadang tercium dari arah rumah dinas saat angin berhembus. Dan yang paling aneh, tak satu pun orang pernah melihat keluarga Bu Lurah benar-benar berkumpul dengan hangat. Rumah besar itu seperti hanya dihuni bayangan. Malam berikutnya, hujan turun rintik-rintik. Angin bertiup pelan membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dari dalam rumah dinas, lampu-lampu tetap menyala terang. Di kamar atas, Bu Lurah duduk sendirian. Wajahnya pucat, matanya cekung. Di depannya, sebuah piring kecil berisi nasi putih, dan telur rebus diletakkan di lantai, tepat di bawah pintu loteng yang terkunci. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Sudah, makanlah. Jangan ganggu warga lagi. Sunyi. Lalu terdengar suara gesekan kecil dari balik pintu loteng. Krek. Pintu itu bergetar pelan. Dari celah bawahnya, sesuatu yang kecil dan pucat merayap keluar. Tangannya mungil. Kukunya hitam seperti tanah. Bau anyir bercampur tanah basah langsung memenuhi ruangan. Bu Lurah menunduk. Tak berani menatap. Suara kunyahan terdengar cepat dan rakus. Tok, tok, tok. Langkah kecil itu kemudian berlari naik kembali ke loteng. Namun malam itu sesuatu terasa berbeda. Langkahnya tidak berhenti di dalam. Ia terus berlari ke arah atap. Di luar Pak Darto yang kembali berjaga melihat bayangan kecil itu lagi. Kali ini lebih jelas. Sosok itu berdiri di atas genteng. Tubuhnya kecil, kepalanya botak licin berkilat terkena cahaya lampu. Perlahan, makhluk itu menoleh.
Senyumnya terlalu lebar untuk wajah sekecil itu, lalu ia melompat ke arah pohon mangga di samping rumah dan menghilang dalam gelap. Pak Darto mundur selangkah, napasnya tercekat. Di dalam rumah, Bu Lurah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu, perjanjian itu mungkin sudah mulai menagih sesuatu yang lebih besar. 30 tahun yang lalu, Sulastri bukanlah siapa-siapa. Ia hanya seorang perempuan desa dengan warung kecil di depan rumah bambunya. Suaminya sakit-sakitan, lebih sering terbaring daripada bekerja. Hutang menumpuk di koperasi, sawah warisan. Orang tuanya gagal panen 2 musim berturut-turut. Setiap malam, ia menghitung uang receh dengan tangan gemetar berharap cukup untuk membeli obat. Saat itu, pemilihan kepala desa akan segera digelar. Banyak warga mendorong Sulastri untuk maju karena ia dikenal tegas dan pintar berbicara. Tapi ia tahu tanpa uang dan dukungan kuat, ia hanya akan jadi bahan tertawaan. Dan benar saja, beberapa minggu sebelum pendaftaran ditutup, namanya hampir mundur. Biaya kampanye tak sanggup ia tanggung, spanduk saja tak mampu ia cetak. Malam itu, saat ia duduk sendiri di warung yang sudah sepi, seorang pria tua datang. Wajahnya asing, pakaiannya serba hitam, sorot matanya tajam namun tenang. Kalau kau ingin menang, ada jalan lain, ucapnya pelan. Sulastri mengira ia hanya orang gila, tapi pria itu menyebutkan jumlah hutangnya dengan tepat, bahkan tahu tentang sawah yang akan disita minggu depan. Apa yang kau mau dariku? Tanya Sulastri dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum tipis. Bukan aku yang mau, tapi ada yang bisa membantumu, di Gunung Kawi. Nama itu membuat bulu kuduknya berdiri. Seminggu kemudian, dalam diam dan tanpa memberitahu siapapun, Sulastri mengikuti pria itu. Perjalanan dilakukan malam hari. Jalanan gelap, hanya diterangi lampu kendaraan yang redup. Udara pegunungan terasa lembab dan dingin. Mereka tiba menjelang tengah malam. Di sebuah tempat sunyi di lereng Gunung Kawi, pria itu menyuruhnya mandi dengan air bunga yang telah disiapkan. Lalu ia diminta duduk bersila di depan sesajen, nasi putih, ayam panggang, kopi hitam, dan kembang 7 rupa. Angin berembus pelan, tapi suasana terasa berat. Kalau kau setuju, hidupmu akan berubah, kata pria itu. Tapi kau harus memelihara titipan. Titipan apa? Pria itu tak langsung menjawab. Ia hanya mulai membaca mantra dengan suara rendah. Udara mendadak, terasa semakin dingin. Lampu-lampu kecil di sekitar sesajen bergetar. Lalu Sulastri mendengar sesuatu. Suara tawa kecil, bukan dari manusia dewasa, tapi seperti anak kecil yang cekikikan dalam gelap. Dari balik pepohonan, muncul sosok kecil. Tingginya tak sampai lutut, orang dewasa. Kepalanya botak, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam pekat terlalu dalam untuk ukuran wajah sekecil itu. Ya, jantung Sulastri hampir berhenti. Inilah yang akan membantumu, bisik pria tua itu. Ia akan membawakan apa yang kau inginkan, tapi kau harus merawatnya. Merawat sebagaimana? Berikan ia makan setiap malam, sediakan kamar khusus. Jangan biarkan siapapun melihatnya, dan jangan pernah berhenti sebelum 30 tahun. Kalau aku melanggar, pria itu menatapnya lama. Yang diambil darimu bukan lagi harta. Sulastri tahu ia sedang berdiri di batas antara takut dan putus asa. Tapi bayangan tentang hutang, sakit suaminya, dan hidup yang hancur lebih menakutkan baginya. Dengan suara bergetar, ia mengangguk. Malam itu, perjanjian dibuat. Ketika ia pulang ke desa beberapa hari kemudian, hidupnya perlahan berubah. Uang mulai datang tanpa ia tahu dari mana. Warungnya laris tak biasa, ia mampu membayar hutang, suaminya mendapat pengobatan lebih baik, dan benar saja saat pemilihan tiba ia menang telak. Namun sejak malam pertama ia kembali ke rumah, ia mulai menepati janjinya. Sebuah kamar kecil di bagian atas rumah dikosongkan. Jendelanya ditutup rapat, tak ada orang lain yang boleh masuk. Setiap tengah malam ia meletakkan sepiring nasi dan lauk di depan pintu kamar itu. Awalnya sunyi, lalu pada malam ketiga, terdengar suara lirih. Tangisan bayi, pelan, panjang, dan menyeramkan. Tangisan itu datang dari dalam kamar yang terkunci. Dan sejak saat itu, Sulastri tahu, ia tak lagi sendirian di rumahnya sendiri. Sejak malam tangisan bayi itu terdengar untuk pertama kalinya, hidup Sulastri benar-benar berubah. Uang datang seperti air mengalir. Warung kecilnya berkembang menjadi toko grosir. Ia mampu membeli tanah sedikit demi sedikit.
Rumah bambunya direnovasi menjadi rumah permanen 2 lantai. Tak lama setelah itu, ia mencalonkan diri dan terpilih menjadi kepala desa. Setiap malam, tengah malam, ia melakukan rutinitas yang tak pernah ia lewatkan. Sepiring nasi hangat, telur atau ayam, segelas air putih, diletakkan di depan kamar kecil di lantai atas yang selalu terkunci. Beberapa menit kemudian suara gesekan kecil terdengar, lalu suara makan yang cepat, rakus. Ia tak pernah berani melihat. Langsung, selama ia patuh, hidupnya terus menanjak. Namun tanpa disadari, ada harga yang mulai dibayar oleh orang lain. Di desa, uang warga sering hilang tanpa sebab. Bukan dalam jumlah besar, tapi cukup membuat bingung. Uang belanja yang disimpan di laci lenyap, tabungan anak sekolah berkurang. Bahkan kotak amal masjid pernah mendadak ringan saat dihitung. Mungkin lupa taruh, kata sebagian orang. Tapi, kejadian itu terlalu sering untuk disebut kebetulan, bukan hanya itu. Anak-anak kecil di desa mulai sering sakit mendadak, demam tinggi tanpa sebab jelas, mengigau di malam hari. Beberapa ibu bercerita dengan wajah pucat. Anak saya bilang ada teman kecil datang ke kamar. Katanya diajak main sembunyi-sembunyian. Anak-anak, itu menggambarkan sosok yang sama, kecil, botak, matanya hitam besar. Sulastri mendengar semua cerita itu. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata agar warga lebih menjaga anak-anak mereka. Namun di dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Sementara itu, suaminya Pak Harjo mulai merasa ada yang tidak beres di rumah mereka sendiri. Awalnya ia hanya mencium bau tanah basah setiap malam. Padahal lantai rumah selalu bersih. Lalu suatu pagi ia melihat sesuatu di lorong lantai atas, jejak kaki kecil. Bukan jejak anak manusia biasa. Ukurannya terlalu mungil, jaraknya tak beraturan. Bekas tanahnya masih basah, seperti habis berjalan. Dari kebun setelah hujan, Pak Harjo terdiam lama menatap jejak itu. Lastri, ini apa? Tanyanya suatu hari. Sulastri hanya menjawab singkat, mungkin kucing masuk. Tapi ini bukan jejak kucing. Sulastri tak menjawab. Wajahnya mendadak tegang. Sejak itu, rasa curiga tumbuh di hati Pak Harjo. Ia mulai memperhatikan kebiasaan istrinya yang selalu naik ke lantai atas menjelang tengah malam. Ia juga sadar ada satu kamar kecil yang tak pernah boleh ia masuki. Kamar itu selalu terkunci. Kenapa kamar itu tidak pernah dibuka? Tanyanya suatu sore. Itu gudang lama, banyak barang berantakan. Jawab Sulastri cepat. Tapi aku tak pernah melihat kau membersihkannya. Sudah, tak usah banyak tanya. Jawaban itu terasa asing di telinga Pak Harjo. Istrinya yang dulu lembut kini sering tampak gelisah dan mudah marah. Suatu malam saat hujan turun deras dan listrik sempat padam, Pak Harjo mendengar suara yang membuat darahnya dingin. Tok, tok, tok. Langkah kecil berlari di atas plafon. Bukan sekali, tapi berulang-ulang. Ia bangkit dari tempat tidur dan mengikuti suara itu sampai ke depan kamar terkunci di lantai atas. Dari bawah pintu samar-samar terlihat bayangan bergerak, lalu terdengar suara cekikikan pelan, napasnya memburu. Keesokan harinya saat Sulastri pergi ke balai desa menghadiri rapat penting dan dipastikan tak akan pulang sampai malam, rasa penasaran. Pak Harjo tak lagi bisa dibendung. Ia berdiri di depan kamar itu. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Terkunci. Namun ia tahu di mana istrinya biasa menyimpan kunci cadangan. Dengan jantung berdebar keras, ia mengambil kunci itu dari dalam lemari. Pakaian. Tangannya berkeringat saat memasukkannya ke lubang kunci. Klik pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan bau tanah basah yang pekat. Ruangan di dalam gelap. Dan dari sudut kamar, terdengar suara napas kecil. Pak Harjo menelan ludah, lalu ia melangkah masuk. Ruangan itu gelap dan lembab. Hanya sedikit cahaya dari jendela kecil yang tertutup kain tebal. Bau tanah basah begitu menyengat, bercampur dengan aroma anyir yang sulit dijelaskan. Pak Harjo berdiri kaku di ambang pintu. Di sudut kamar ada tikar kecil dengan piring kosong di atasnya. Di sekeliling lantai bekas tanah berserakan seperti ada sesuatu yang sering keluar masuk dari dalam ruangan itu. Lalu ia melihatnya. Sebuah sosok kecil membelakanginya. Tingginya tak sampai lutut, orang dewasa, kepalanya botak licin. Kulitnya pucat keabu-abuan seperti mayat yang terlalu lama terkubur. Tubuhnya kurus tapi perutnya sedikit buncit. Perlahan, sosok itu menoleh. Sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arah Pak Harjo. Napas Pak Harjo tercekat. Kakinya lemas. Makhluk itu tersenyum. Bibirnya tipis, tapi senyumnya terlalu lebar untuk wajah sekecil itu.
Giginya kecil dan rapat seperti gigi bayi, namun terlihat tajam. Tiba-tiba makhluk itu bergerak, bukan berlari ke arah pintu, tapi memanjat dinding. Gerakannya cepat dan lincah, seperti cicak raksasa. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di dinding, lalu merangkak ke atas, menempel di plafon. Pak Harjo mundur terhuyung. Makhluk itu kini tepat di atas kepalanya. Tok, tok, tok. Tangannya yang kecil menapak di plafon, bergerak cepat mengitari ruangan. Matanya tak pernah lepas dari Pak Harjo. Ya Allah, bisik Pak Harjo gemetar. Tiba-tiba makhluk itu melompat turun, mendarat tepat di depan pintu, menghalangi jalan keluar. Kepalanya miring ke kiri dan kanan seperti sedang menilai mangsanya. Saat itulah terdengar suara langkah tergesa dari bawah. Harjo, suara Sulastri. Bu Lurah pulang lebih cepat dari seharusnya. Wajahnya langsung pucat ketika melihat pintu kamar terbuka. Ia berlari naik dan membeku saat melihat suaminya berdiri gemetar di dalam kamar. Kenapa kau buka pintu ini? Suaranya bergetar, bukan hanya marah, tapi panik. Makhluk kecil itu tiba-tiba merangkak kembali ke sudut ruangan. Tapi matanya masih menyala merah. Pak Harjo menatap istrinya dengan wajah hancur. Apa itu, Lastri? Apa yang kau pelihara di rumah kita? Sulastri menutup pintu cepat-cepat, lalu menarik suaminya keluar. Tangannya dingin saat menggenggam lengan Pak Harjo. Aku tak punya pilihan, katanya pelan. Suaranya hampir pecah. Kalau aku tak melakukan ini, kita sudah lama hancur. Apa maksudmu? Aku terikat perjanjian, 30 tahun. Pak Harjo terdiam. Sulastri akhirnya mengaku semuanya. Tentang Gunung Kawi, tentang ritual tengah malam, tentang titipan yang harus dirawat dan diberi makan setiap malam. Itu yang membawa semua rezeki ini, bisiknya. Semua yang kita punya, karena dia. Pak Harjo menggeleng tak percaya. Kau menukar hidup orang lain demi ini. Aku tak pernah minta ia mengambil dari warga, teriak Sulastri, air matanya jatuh. Aku hanya disuruh memberi makan. Itu saja. Kalau dihentikan sekarang, wajah Sulastri berubah semakin pucat. Kalau dihentikan sebelum 30 tahun, yang diambil bukan uang lagi, ucapnya pelan. Seluruh keluarga kita akan mati. Henning. Dari dalam kamar, terdengar suara tawa kecil. Cekikikan itu kini terdengar berbeda, lebih keras, lebih berani. Tiba-tiba terdengar suara benturan dari dalam. Brak, pintu kamar bergetar keras. Makhluk itu seperti membenturkan tubuhnya ke pintu dari dalam. Tok-tok-tok, langkahnya kini berlari cepat bukan hanya di lantai kamar, tapi merambat ke dinding, lalu ke plafon lorong. Pak Harjo dan Sulastri mendongak bersamaan. Suara itu kini terdengar di atas kepala mereka. Berlari cepat. Lebih cepat dari sebelumnya. Lampu lorong berkedip-kedip. Tok, 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 tok. Semakin liar, semakin tak terkendali. Sulastri menutup mulutnya sendiri, menyadari satu hal mengerikan. Makhluk itu tak lagi puas hanya dengan sepiring nasi. Dan mungkin, waktu 30 tahun itu sudah semakin dekat. Di atas plafon, sesuatu bergerak cepat. Seperti sedang mencari jalan keluar yang lebih luas dari sekadar kamar kecil yang selama ini mengurungnya. Hari itu tepat 30 tahun sejak malam perjanjian di Gunung Kawi dilakukan. Sulastri menghitung tanggal itu dalam diam. Ia tidak pernah lupa. Setiap tahun ia menandai kalendernya dengan tanda kecil yang hanya ia mengerti sendiri. Dan kini, tanda terakhir itu tiba. Sejak seminggu sebelumnya, tubuhnya mulai terasa aneh. Ia sering pusing tanpa sebab, tubuhnya lemas seperti kehilangan tenaga. Dokter puskesmas tidak menemukan penyakit apapun, tekanan darah normal, jantung baik-baik saja. Tapi kenapa saya seperti mau pingsan terus, dok? Tanyanya dengan suara lirih. Dokter hanya menyarankan istirahat, namun Sulastri tahu ini bukan sakit biasa. Malam sebelum genap 30 tahun, suara di atas plafon semakin liar, tak lagi sekadar langkah kecil. Kini terdengar seperti sesuatu yang berlari sambil menggaruk-garuk kayu dengan kuku tajam. Tok, tok, krek. Plafon ruang tengah bahkan sempat retak tipis. Pak Harjo tak lagi berani tidur terpisah. Mereka duduk bersama di ruang tamu dengan wajah tegang. Sementara itu, kamar kecil di lantai atas terus bergetar pelan. Tengah malam tiba, Sulastri tetap menaruh sepiring nasi seperti biasa. Tapi kali ini sebelum ia sempat melangkah pergi, pintu kamar itu bergetar keras dari dalam. Brak. Lampu mendadak padam.
Dalam gelap terdengar suara kunyahan cepat. Lebih rakus dari biasanya, seolah-olah makhluk itu tak makan selama berhari-hari. Lalu sunyi, keesokan paginya sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Semua uang di rumah hilang. Bukan hanya uang di laci atau lemari, uang di brankas, uang di tas, bahkan perhiasan emas di kotak penyimpanan lenyap tanpa bekas. Rumah sebesar itu terasa kosong dalam sekejap. Pak Harjo gemetar melihat brankas terbuka tanpa rusak sedikit pun. Ini dia yang ambil, bisiknya. Sementara itu, kabar aneh menyebar di desa. Beberapa warga mengaku melihat sosok kecil berlari dari atap rumah dinas menuju rumah-rumah sekitar sebelum subuh. Anak-anak kembali demam, tinggi. Tangisan terdengar hampir di setiap rumah yang memiliki balita. Bisik-bisik yang dulu hanya samar kini berubah jadi kecurigaan terang-terangan. Ini ada hubungannya dengan Bu Lurah. Sejak dulu rezekinya tak masuk akal. Jangan-jangan benar, ada peliharaan. Pak Wiryo, sesepuh desa, akhirnya datang ke rumah dinas. Wajahnya serius, langkahnya pelan namun pasti. Ia memandang Sulastri yang kini terbaring lemah di kursi. "Sudah 30 tahun kan?" tanyanya tanpa basa-basi. Sulastri menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Sekarang waktunya membayar." Pak Harjo menatapnya panik. "Membayar apa lagi, Pak? Semua uang sudah hilang." Pak Wiryo menggeleng pelan. Kalau hanya uang itu masih ringan. Suasana mendadak hening. Dari atas plafon terdengar suara langkah kecil, pelan, seperti sedang mendengarkan percakapan mereka. Pak Wiryo melanjutkan dengan suara berat. "Dalam pesugihan seperti itu, 30 tahun adalah masa panen. Setelah itu, makhluknya menagih bagian terakhir." "Apa maksud Bapak?" Suara Sulastri bergetar. Sesepuh itu menatap lurus ke matanya. "Tumbal terakhir bukan harta." Suara di plafon berhenti. Hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Pak Wiryo melanjutkan lebih pelan seolah takut didengar sesuatu yang tak kasat mata. Yang diminta adalah darah keturunan. Jantung Sulastri seperti berhenti berdetak. Ia teringat anak dan cucunya yang sering datang bermain ke rumah dinas. Terbayang wajah kecil mereka yang tertawa riang di halaman. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar atas terbuka sendiri. Krek. Langkah kecil itu kini tak lagi bersembunyi. Tok, tok, tok. Ia berjalan perlahan di atas plafon ruang tamu, seolah sedang memilih. Sulastri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kini ia sadar. Selama 30 tahun, ia bukan hanya memelihara makhluk itu. Ia sedang memelihara sesuatu yang suatu hari akan menagih nyawa keluarganya sendiri. Malam itu hujan turun deras, jauh lebih deras dari biasanya. Angin menerpa jendela rumah dinas hingga bergetar keras. Petir menyambar berkali-kali, menerangi langit desa dengan cahaya putih yang menyilaukan. Di dalam rumah, suasana terasa mencekam. Anak dan cucu Sulastri kebetulan menginap malam itu. Mereka tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya mengira neneknya sedang sakit biasa. Tepat setelah azan Isya, listrik padam. Rumah besar itu tenggelam dalam gelap. Tok, tok. Tok, suara itu kembali terdengar. Tapi kali ini bukan hanya di plafon. Suara itu seperti berlari dari satu ruangan ke ruangan lain. Cepat, berat. Tidak lagi seringan dulu. Pak Harjo menggenggam tangan istrinya. Dia sudah mulai. Hujan semakin deras. Angin membuat pintu depan bergetar keras. Tiba-tiba, brak! Pintu ruang tengah tertutup sendiri dengan keras. Semua pintu di rumah itu mengunci bersamaan. Klik, klik, klik! Anak-anak mulai menangis ketakutan. Dari lantai atas terdengar suara tangisan bayi, lalu disusul tangisan lain. Seolah-olah ada banyak suara kecil menangis bersahutan di dalam dinding. Sulastri gemetar. Tidak, tidak. Langkah berat terdengar menuruni tangga, bukan lagi langkah kecil yang lincah. Duk, duk, duk. Kayu tangga berderit seperti menahan beban yang lebih besar. Petir menyambar menerangi ruang tamu sesaat, dan mereka melihatnya. Makhluk itu tidak lagi sekecil dulu. Tubuhnya kini sebesar anak berusia 5 tahun. Kulitnya tetap pucat, tapi urat-urat hitam tampak jelas di bawah permukaannya. Perutnya membuncit lebih besar, matanya merah menyala terang dalam gelap. Mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi kecil yang kini tampak lebih runcing. Ia berdiri di ujung tangga. Air hujan yang merembes dari atap seperti tak menyentuhnya. Anak bungsu Sulastri yang masih kecil tiba-tiba menunjuk ke arahnya. "Nek,
Itu teman yang sering datang ke kamar. Makhluk itu menoleh perlahan ke arah suara anak itu. Sulastri berteriak, "Jangan!" Ia tahu inilah saatnya. Ia berlutut di tengah ruang tamu, menangis dan berteriak, "Aku hentikan! Aku putuskan perjanjiannya, ambil semua hartaku, ambil semua milikku, jangan anak cucuku." Makhluk itu tertawa. Suara tawanya kini berat dan menggema, bukan lagi cekikikan kecil. Tiba-tiba dinding rumah bergetar. Foto-foto keluarga jatuh dari tembok, kaca jendela retak satu persatu. Tangisan bayi semakin keras seolah datang dari dalam tanah. Makhluk itu melompat turun dari tangga, mendarat dengan suara keras di lantai. Duk, lantainya retak tipis di bawah kakinya. Ia mulai berjalan mendekati cucu Sulastri yang berdiri gemetar di sudut ruangan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah basah yang menghitam. Sulastri merangkak mencoba menghalangi memeluk kaki makhluk itu. "Ambil aku, jangan mereka." Makhluk itu berhenti. Matanya menatap Sulastri dalam-dalam. Untuk sesaat semua suara berhenti. Hujan terdengar jauh. Lalu dengan gerakan cepat, makhluk itu mengangkat kepalanya ke atas dan menjerit panjang. Jeritan itu melengking memecah malam, mengguncang rumah dan desa. Di luar beberapa warga yang terbangun karena badai mendengar suara itu. Jeritan yang bukan suara manusia. Dan tepat setelah jeritan itu, lampu rumah menyala kembali. Hujan perlahan mereda. Pintu-pintu terbuka sendiri. Di ruang tamu hanya terdengar isak tangis. Namun satu hal membuat Pak Harjo membeku. Sulastri tak lagi memeluk apapun. Dan di sudut ruangan cucu kecil mereka sudah tidak ada. Sejak malam jeritan itu mengguncang desa, tak ada lagi yang sama. Cucu kecil Sulastri tidak pernah ditemukan. Warga membantu mencari hingga ke sawah, kebun, bahkan ke tepi hutan. Polisi datang dan melakukan penyelidikan, tapi tak ada jejak. Seolah anak itu lenyap di telan bumi. Sulastri sendiri berubah seperti mayat hidup. Tubuhnya semakin kurus. Rambutnya yang dulu selalu tersisir rapi kini memutih dalam hitungan minggu. Ia tak lagi keluar rumah, tak lagi menghadiri rapat desa. Rumah dinas yang dulu megah kini terasa seperti bangunan kosong yang dipenuhi duka. Setiap malam, beberapa warga masih mendengar suara tangisan lirih dari arah rumah itu. Tangisan anak kecil. Sebulan setelah kejadian, Sulastri ditemukan tak bernyawa di ruang tamu rumah dinas. Ia meninggal dalam posisi duduk menatap tangga ke lantai atas. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan, tak ada luka, tak ada tanda kekerasan. Namun di lantai, tepat di depan tubuhnya, ada jejak kaki kecil penuh tanah yang perlahan memudar saat matahari pagi masuk dari jendela. Pemakaman dilakukan dengan cepat. Banyak warga datang, tapi tak ada lagi yang berani memuji atau membela. Bisik-bisik kini berubah menjadi keyakinan. Ada sesuatu yang dipelihara terlalu lama di rumah itu. Setelah kematian Bu Lurah, jabatan kepala desa kosong. Pemilihan diadakan kembali. Beberapa calon maju, namun satu nama paling menonjol, Pak Rendra. Pengusaha muda yang dikenal ambisius dan sangat ingin membawa desa lebih maju lagi. Ia menang dengan suara terbanyak. Awalnya semua berjalan biasa saja. Rumah dinas sempat kosong beberapa minggu sebelum akhirnya ditempati Pak Rendra dan keluarganya. Beberapa warga menyarankan agar rumah itu direnovasi total. Bahkan ada yang menyarankan dibongkar saja. Namun Pak Rendra tertawa kecil. Itu cuma cerita orang takut. Kita ini hidup di zaman modern. Minggu pertama ia tinggal di sana. Tak ada kejadian aneh. Minggu kedua, proyek pembangunan jalan besar dimulai. Dana mengalir deras. Bantuan datang tanpa hambatan. Usaha Pak Rendra di kota mendadak berkembang pesat. "Wah, rezeki Pak Lurah baru lancar sekali," kata warga. Beberapa orang mulai saling pandang, teringat masa lalu. Suatu malam, Pak Rendra duduk sendiri di ruang kerjanya di lantai atas. Ia sedang menghitung berkas proyek ketika mencium bau tanah basah. Ia mengernyit, padahal tak hujan hari itu. Lalu terdengar suara pelan tok. Ia menoleh ke atas, tok, tok, seperti langkah kaki kecil berlari di plafon. Pak Rendra berdiri mencoba menenangkan diri. "Tikus," gumamnya. Namun suara itu berhenti tepat di atas kepalanya. Lalu terdengar suara cekikikan pelan, sangat pelan. Darahnya terasa dingin. Tiba-tiba sebuah benda kecil jatuh dari celah plafon dan mendarat di mejanya. Butiran tanah. Dan di atas meja kayu itu, perlahan muncul bekas jejak kaki kecil. Basah, hitam. Pak Rendra menelan ludah. Napasnya memburu. Dari balik pintu kamar kecil yang dulu selalu terkunci,
terdengar suara tangisan bayi yang sangat pelan, seolah-olah sesuatu baru saja terbangun. Di luar rumah dinas, angin malam berembus dingin. Beberapa warga yang melewati jalan depan rumah itu mengaku melihat bayangan kecil berdiri di atas genteng. Diam, mengawasi. Rumah dinas itu tetap berdiri megah. Kepala desa boleh berganti, waktu boleh berjalan. Tapi sesuatu yang pernah dipelihara selama 30 tahun tak pernah benar-benar pergi. Karena pesugihan bukan soal kaya, tapi soal siapa yang akan membayar pada akhirnya. Kita buatkan opening dengan nama channel Bandah Gaib Jawa dan salam opening channel Bandah Gaib Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bandah Gaib Jawa, tempat di mana kisah-kisah mistis, legenda gelap, dan cerita horor dari tanah Jawa kami angkat dari balik bayangan untuk kalian dengarkan dalam sunyi malam. Siapkan hati dan kuatkan iman. Karena malam ini kita akan membahas sebuah kisah dari sebuah desa di Pacitan. Desa yang terlalu makmur, desa yang terlalu tenang, namun di balik kemakmurannya tersembunyi perjanjian gelap yang sudah berlangsung selama 30 tahun tentang seorang bulurah, tentang perjalanan rahasia ke Gunung Kawi, dan tentang tetesit yang dipelihara dalam kamar terkunci di lantai atas rumah dinas. Konon, setiap kekayaan yang datang tanpa sebab selalu membawa bayangan yang mengikutinya. Dan ketika waktu 30 tahun itu habis, bukan lagi uang yang ditagih, tapi darah keturunan. Matikan lampu jika berani, gunakan headset agar lebih terasa, dan jangan dengarkan sendirian. Inilah kisah pesugihan bulurah. 30 tahun pelihara tuyul Gunung Kawi. Selamat mendengarkan di Bandah Gaib Jawa. Dan itulah akhir dari kisah gelap bulurah, tentang perjanjian yang tak pernah benar-benar selesai, tentang makhluk kecil yang setia menagih janji. Unasin tentang harga yang harus dibayar ketika manusia memilih jalan instan menuju kekayaan. Desa bisa kembali tenang, jabatan bisa berganti, rumah bisa direnovasi. Tapi sesuatu yang sudah dipanggil tidak selalu bisa diusir. Jika kalian tinggal di sebuah desa yang tiba-tiba terlalu makmur, mungkin ada baiknya kalian bertanya dalam hati, apakah semua itu benar-benar datang dari kerja keras, atau ada sesuatu yang ikut bekerja dalam gelap? Karena pesugihan bukan soal kaya, tapi soal siapa yang akan membayar pada akhirnya. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini dan ingin lebih banyak kisah horor dari tanah Jawa, jangan lupa untuk like video ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah makhluk itu benar-benar hilang atau hanya berpindah? Dan tentu saja subscribe ke channel Bandah Gaib Jawa agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mistis lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Bandah Gaib Jawa.